Berarti bagaimana sih saat kita itu untuk menjadi student, untuk belajar, student ini, kamu sebagai pelajar, sebagai siswa, sebagai contoh begitu. Saat kita tidak orientasi kepada dunia, apakah kita berarti tidak perlu belajar? Apakah orang yang tampaknya itu bekerja habis-habisan, berkarya habis-habisan dunia, berarti dia tidak kenal akhirat? Saya katakan tidak. Saya ulang. Apakah seseorang yang orientasi hidupnya itu adalah tentang akhirat, kehidupan tujuannya adalah untuk akhirat, tentang kehidupan batin, apakah berarti kehidupan berdunianya itu harus malas-malasan, kehidupan dunianya itu harus diabaikan, kehidupan berdunianya itu berarti sama sekali tidak pernah direncanakan, terserah, memahami kodrat, memahami takdir itu adalah hak kehendak Allah, karena yang diubah ini hanya batin. Apakah demikian? Saya katakan tidak. Apakah kehidupan ini berarti butuh berimbang antara kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batin, kehidupan dunia dan kehidupan yang akhirat? Saya katakan tidak. Walaupun 100% lebih pendapat mengatakan adalah butuh berimbang. Semua tokoh dimanapun selalu mengatakan harus imbang. Sebenarnya nggak begitu, karena kalau kita mengetahui fungsi dari masing-masing, apakah kita minum teh itu adalah butuh seimbang, separuh ngeletak gelas, separuh ngombe airnya, apakah begitu? Itu kan fungsi. Kita membuat keberimbangannya itu lo gimana? Wong itu memang duduk tuwe, gitu. Dibuat imbang piye? Padha karo dhuwur endi kolonel atau jenderal dengan direktur itu pangkatnya dhuwur ngendi? Dhuwur endi? Kepala sekolah kalau legend ki dhuwur ngendi? Itu jenenge enggak gathok. Itu fungsinya wis beda, sudah berbeda. Enak mana makan nasi, enak mana nasi jagung dengan naik motor? Enak mana sih, naik jagung atau numpak motor? Terus kemudian kita membuat kesimpulan ya 50-50 ya gitu. Separuh mangan jagung, separuh mangan sadel motor. Karena itu fungsinya berbeda. Komponen unsur yang lahir jasad itu adalah menjalankan tatanan syariat yang intinya adalah tidak berpecah belah, sehingga tujuan kehidupan yang lahir jasadiah ini adalah tentram dan bahagia dalam pengertian damai, terwujudnya kesatuan dan persatuan, terwujudnya untuk saling sapa, terwujudnya kepedulian di antara sesama, terlepas dari perbedaan keyakinan dan agama. Itu adalah fungsi tatanan lahir yang menjalankan tatanan syariat yang tegaknya inti orang bersyariat apapun, agamanya apapun. Kalau ngomong agama, sesungguhnya itu adalah tidak berpecah belah. Wujudnya adalah memiliki kepedulian yang baik bahkan tinggi. Itu dalam tatanan syariat, dalam tatanan lahiriah jasadiah. Kemampuan mengendalikan tatanan syariat itu yang pertama adalah terwujud dan terhubungnya komunitas di antara kita, kehidupan sosial yang baik. Walaupun sebelum ini sebenarnya terhubungnya, sinkronnya, sinerginya akal, perbuatan, dan hati ini harus sinkron. Kowe nek tindakanmu hasil berpikir yang baik, berpikir yang didasarkan pijakan hati nurani. Tindakan oleh tangan, oleh kaki, oleh penglihatan, oleh pendengaran, tindakan-tindakannya ini sinkron dengan hati, sinkron dengan pikiran yang terhubung dengan hati nurani, pikiran yang berpijak pada hati nurani. Saat tindakan-tindakan yang dihasilkan dari sebuah pemikiran tapi pijakan akalnya adalah sanubari, maka pasti rusak langit dan bumi dan manusia yang hidup di dalamnya. Ini sinkron.